Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi asma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulai dengan kita membaca kalimat syahadat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengupas kembali apa yang pernah disampaikan oleh Mas Imam ya, sebagai pengingat kita, yang dimulai dengan satu riwayat di sana bahwa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau itu menangis ya ketika berada di kuburan ya. Dan nangisnya itu tidak tanggung-tanggung, diceritakan sampai jenggotnya pun basah oleh air mata ya. Sehingga sahabat ketika itu bertanya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an, ketika mengingat surga dan neraka engkau tidak menangis, tapi kenapa ketika engkau berada di kuburan, engkau melihat kuburan, engkau menangis? Kemudian Utsman bin Affan menjawab pertanyaan dari sahabat. Kata Utsman bin Affan, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya liang kubur adalah awal perjalanan akhirat. Jika seorang selamat dari siksanya, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Tetapi jika ia tidak selamat ya di alam kubur dengan segala siksanya, selanjutnya maka akan lebih berat, lebih kejam. Ya. Nah, kita akan tahu bagaimana perjalanan seseorang jika ia telah meninggal dunia, ia di alam kubur. Ini ada satu hadis yang panjang dari Al-Bara' bin Azib ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Jadi hadisnya begini, suatu hari kami mengantarkan jenazah salah seorang sahabat Nabi SAW dari golongan Ansor. Sesampai di kuburan itu galian belum selesai ya. Jadi wallahu alam, zaman dahulu kan mungkin alat komunikasi tidak seperti sekarang ya. Nah, sekarang kan sudah siap, pakai telepon saja bisa kan. Nah, Rasulullah dan para sahabat ini mengantar salah seorang sahabat dari golongan Ansor ke pemakaman ya. Tapi sampai di pemakaman ternyata galiannya belum selesai. Maka kemudian Rasulullah dan para sahabat ini duduk terlebih dahulu ya. Tentu duduknya bukan di atas nisan ya. Nah, sahabat semuanya terdiam
Diriwayatkan bahwa diamnya sahabat ini, tenangnya sahabat ini, sampai-sampai seperti ada burung gagak di kepalanya. Burung gagak di kepalanya itu tidak pergi karena saking tenangnya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW dengan sepotong dahan itu, ya, di tangannya beliau menggaris-garis ke tanah begitu. Kemudian beliau bersabda, beliau mengatakan kepada para sahabat, mohonlah perlindungan kepada Allah dari adab kubur. Ya, beliau mengatakan begitu, mohonlah perlindungan kepada Allah dari adab kubur. Sampai 3 kali, ya, Rasulullah mengatakan pada para sahabat. Kemudian beliau SAW bersabda, seandainya seorang yang beriman sudah tidak lagi menginginkan dunia, ya, artinya dalam keadaan sakaratul maut, maka turunlah dari langit para malaikat yang mukanya cerah, secerah sinar matahari. Mereka membawa kain kafan dan wewangian dari surga, lalu duduk di sekeliling mukmin tersebut sejauh mata memandang. Setelah itu turunlah malaikat pencabut nyawa dan mengambil posisi di arah kepala mukmin tersebut. Malaikat pencabut nyawa itu berkata, wahai nyawa yang mulia, keluarlah engkau untuk menjemput ampunan Allah dan keridhoannya. Ya, ini nyawa ruh orang mukmin, ya, dijemput oleh malaikat, ya, malaikat membawa kain kafan dan wewangian dari surga, ya. Kemudian malaikat maut datang, ya, duduk di sisi kepala orang mukmin itu, kemudian mengatakan, wahai ruh, wahai nyawa yang mulia, keluarlah engkau untuk menjemput ampunan Allah dan ridhonya. Maka nyawa orang mukmin itu keluar dari tubuh dengan lancar seperti mengalirnya air dari mulut teko, ya. Lalu nyawa itu diambil oleh malaikat pencabut nyawa, ya, diambil oleh malaikat pencabut nyawa dalam sekejap mata, kemudian diserahkan pada malaikat yang berwajah ceria, ya, kemudian dibungkus dengan kain kafan surga dan diberi wewangian, dan wanginya itu tercium, ya, sampai ke muka bumi, ya. Kemudian nyawa yang telah dikafani, dikafani kita nggak bisa lihat, ya, nggak bisa lihat. Jadi yang mengafani malaikat, ya. Nyawa yang telah dikafani itu lalu diangkat ke langit. Setiap melewati sekelompok malaikat di langit, mereka bertanya, nyawa siapa yang amat mulia itu, ya. Kemudian malaikat yang membawa ruh itu mengatakan, ini adalah nyawa Fulan bin Fulan, ya. Jawab malaikat yang mengawal dengan menyebutkan, ya, namanya yang terbaik ketika di dunia, gelarnya yang terbaik di dunia, ya. Kemudian sampai di langit dunia mereka minta izin untuk memasuki, lalu diizinkan. Maka seluruh malaikat yang ada di langit itu mengantarkan menuju ke langit berikutnya hingga mereka sampai di langit yang ketujuh. Di sana Allah berfirman, ya, sampai ke langit ketujuh itu dikawal oleh malaikat-malaikat penjaga pintu-pintu langit, ya. Allah berfirman, tulislah nama hambaku ini di dalam kitab Iliyin. Apa? Kitab apa? Apa kitab Iliyin? Kitab yang berisi catatan apa? Amal perbuatan yang baik, ya. Lalu dikembalikan ia, ya, nyawanya itu dikembalikan ke jasadnya. Karenanya darinya aku ciptakan mereka, ya, para manusia, dan kepadanya aku akan kembalikan
serta darinya mereka akan kubangkitkan. Ya. Lalu nyawa itu dikembalikan ke jasad di dunia. Lantas datang 2 orang malaikat yang memerintahkannya untuk duduk. Mereka berdua bertanya. Nah, ini yang diterangkan oleh Mas Imam ya. Jadi setelah nyawa itu dikembalikan ke jasadnya di dunia, ya, di alam kubur itu, kemudian di sana didatangkan malaikat, 2 orang malaikat yang bertanya apa kemarin? Tentang man rabbuka, ya, madinuka, kemudian ya man nabiyuka. Ya, kita sudah belajar itu ya. Tapi alurnya seperti itu supaya kita semua tahu, ya. Jadi kemudian orang mukmin itu menjawab dengan lancar. Ya, jawabannya yang kemarin sudah diterangkan oleh Mas Imam. Bagaimana kita supaya bisa menjawab man rabbuka? Bagaimana kita bisa menjawab madinuka? Bagaimana kita bisa menjawab man nabiyuka? Ya. Nah, kemudian tiba-tiba terdengar suara dari langit yang menyeru, ya, jawaban hambaku benar, ya. Maka hamparkan surga baginya, berilah dia pakaian darinya, lalu bukakan pintu ke arahnya. Maka seketika berhembuslah angin segar dan harumnya surga itu masuk ke kuburannya. Lalu kuburannya diluaskan sepanjang mata memandang. Nah, saat itu datanglah seorang pemuda, ya, muda asing yang ganteng, pakaiannya indah, ya, baunya harum. Pemuda itu berkata, bergembiralah, inilah hari yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu dahulu. Maka mukmin itu bertanya kepada pemuda yang ganteng itu, siapa engkau? Wajahmu menandakan kebaikan. Ya, kemudian pemuda tadi mengatakan, aku adalah amal solehmu. Jawabnya, ya, si mukmin tadi berkata, wahai Robku, segerakan datangnya hari kiamat, karena aku ingin bertemu dengan keluargaku dan hartaku. Jadi orang mukmin di alam kubur itu setelah ruh tadi dikembalikan ke jasadnya, kemudian ditanya dengan 3 pertanyaan itu lancar menjawab, ya, kemudian didatangkan kepadanya di sampingnya itu pemuda yang ganteng dan sebagainya, ya. Kemudian pemuda itu menemani, maka dibukakan pintu surga, pemandangan surga itu sudah dilihatkan pagi dan sore, sudah dilihatkan surganya. Maka orang mukmin tadi mengatakan, ya Allah, segerakanlah didatangkan hari kiamat. Ya. Itu orang mukmin kalau meninggal seperti itu, Bu. Sekarang bagaimana orang kafir? Orang kafir, ya, saat dia dalam keadaan sakaratul maut, ya, maka turun dari langit malaikat yang mukanya hitam sambil membawa kain kafan yang kasar. Lalu mereka duduk di sekelilingnya. Malaikat-malaikat itu dengan wajah yang sangar, ya. Saat itu maka turunlah malaikat pencabut nyawa dan duduk di arah kepalanya seraya berkata, ya, kalau tadi kepada orang mukmin berkata, wahai jiwa yang mulia, ya, kalau ini kepada orang kafir dikatakan, wahai nyawa yang hina, keluarlah dan jemputlah murka dan kemarahan Allah. Ya, maka nyawa orang kafir itu berlarian di dalam tubuh, di dalam jasad. Ya, maka malaikat mencabut nyawa tersebut secara paksa. Ya, secara paksa. Ya, dikatakan di sini seperti seperti seorang yang menarik besi berjeruji yang menempel di kapas yang basah. Besi niku berjeruji ngoten nggih. Njuk teng jerone kapas sing teles pripun ditarik. Brodoli niku rasane niku sakitnya seperti itu. Maka begitu nyawa itu sudah keluar, ya, kemudian diambil oleh malaikat pencabut nyawa dan diserahkan kepada malaikat yang bermuka hitam, ya,
lalu nyawa tadi dibungkus dengan kain kafan yang kasar, dan seketika itu tercium bau busuk seperti busuknya bangkai, ya, sehingga tercium di seluruh muka bumi. Lalu nyawa tadi dibawa ke langit. Setiap mereka melewati segerombolan malaikat, mereka selalu ditanya, nyawa siapa yang hina ini? Ya, maka dikatakan ini adalah nyawa Fulan bin Fulan, ya, dan dikatakan dengan nama-nama yang terburuk ketika di dunia. Sampai di langit dunia mereka minta izin untuk memasukinya, tapi tidak diizinkan. Ya, tidak diizinkan. Ya. Kemudian saat itu Allah berfirman, tulislah namanya di dalam sijjin di bawah bumi. Ya, apa? Kalau tadi illiyin, kalau ini sijjin. Ya. Kemudian nyawa itu dicampakkan dengan hina. Ya. Dicampakkan dengan hina dan dikembalikan ke jasadnya, ya, dikembalikan ke jasadnya di kuburan tadi, ya. Lalu didatangkan dua malaikat yang menanyakan seperti pertanyaan kepada orang mukmin, man rabbuka, madinuka, man nabiyuka, ya. Orang kafir bisa jawab? Tidak bisa. Hahe, ya. Kemudian terdengar seruan dari langit, hambaku berdusta, hamparkan neraka baginya dan bukakan pintu ke arahnya. Maka hawa panas dan bau busuk, ya, dari neraka itu bertiup masuk ke dalam kuburnya, lalu kuburnya itu dipres sehingga tulang belulangnya itu remuk menancap satu sama lainnya. Apakah selesai itu? Belum. Tiba-tiba datanglah seorang yang mukanya amat buruk dengan pakaian kotor dan berbau sangat busuk. Ya, seraya berkata, aku datang membawa kabar buruk untukmu. Hari ini adalah hari yang telah dijanjikan bagimu. Orang kafir itu bertanya, siapa engkau? Ya, wajahmu menandakan kesialan. Ya, kemudian orang kafir itu, pemuda yang mukanya buruk itu mengatakan, aku adalah dosa-dosamu. Ya, jawabnya. Maka dia mengatakan, wahai Rob, jangan engkau datangkan hari kiamat. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dari hadis yang panjang ini kita banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan. Ya. Jadi yang tadi saya katakan ketika khutbah Jumat itu, satu hal yang dibenci oleh setiap kita, satu hal yang kita bagaimana bisa menghindar, bagaimana pengen menghindar, bagaimana jangan sampai terjadi pada kita. Apa, Bu? Kematian. Itu yang paling kita benci, toh, Bu? Itu yang paling kita hindari. Kematian. Biarlah kematian itu menimpa orang lain saja, orang lain yang mati, saya jangan, saya pengen hidup lebih lama. Gimana? Padahal kita ini setiap yang bernyawa akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mbok umpetano nanggon tempat sing dhuwur, panggonan sing dhuwur, panggonan sing primpen, panggonan sing ora ketok. Ya, tapi maut itu pasti akan datang. Nah, ini yang akan terjadi ketika kita nanti, ya, prosesnya itu seperti ini. Kita mudah-mudahan digolongkan masuk di dalam golongan orang-orang yang beriman. Kita jaga sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Karena setiap kita itu harus siap, mati itu bisa datang kapan saja. Ya, ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat Ansor,
Ya Rasulullah, siapakah orang yang cerdas itu? Kata Rasulullah, orang yang cerdas itu adalah orang yang apa? Selalu mengingat kematian dan mempersiapkan hari setelah kematian. Niki, kita harus siap kapanpun kematian bisa datang. Ya. Nah, kalau kita lihat hadis ini, ya, yang sudah diterangkan Mas Imam itu, jawaban-jawaban dari pertanyaan man robbuka, ma dinuka, man nabiyuka yang sering dibocorkan oleh Nyun Sewu, siapa itu di kuburan itu, ya, mengko sedelok meneh arep ana malaikat sing teka, nek ditakoni man robbuka jawab Gusti Allah. Nek ditakoni man dinuka jawab Islam. Nek ditakoni man nabiyuka jawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gampang banget niku. Ya kan? Tapi kita kemarin sudah diterangkan, Masya Allah, ora gampang kecuali kita itu betul-betul yakin dengan apa yang kita genggam ini, dinul Islam, kita percaya kepada ini. Pelajaran kemarin itu pelajaran tauhid yang luar biasa. Saya hanya melanjutkan ini, ya. Karena apa? Mbok ditandani dibocor kayak gitu. Allah sudah paring pangandikan di dalam surat Fatir. Surat Fatir ayat 22. Di sana Allah mengatakan, "Wa ma anta bimusmin man fil kubur." Surat Fatir ayat 22. Wa ma anta bimusmin man fil kubur. Ya, apa artinya? Dan engkau Muhammad, kata Allah kepada Nabi Muhammad, tidak akan bisa memberikan pendengaran kepada orang-orang yang ada di dalam kubur. Dados pripun? Pas mboten niku wau. Talkin menika mboten teng dhuwur kuburan nalika dipendhem, ning nalika ajeng sedo tesik nazak sedang sakaratul maut itu ditalkin untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini ya, ayat tadi menepis ya apa yang dilakukan orang yang ngajari di atas kuburan. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Kamu tidak bisa memberikan pendengaran kepada orang yang di dalam kubur. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat bagaimana perjalanan ruh itu, ya, ruh orang mukmin, ya, yang meninggal, nyawanya dicabut, kemudian dibawa ke langit, kemudian setelah itu dikembalikan ke dalam jasadnya. Kinten-kinten hari ketiga pulang mboten teng omahe. Hari ketiga, hari ketujuh itu pulang apa tidak di rumahnya? Nggih mboten. Mantep mboten niki jawab niki. Kober mboten kondur. Niki perjalanan ruhnya itu seperti ini. Ya, kita harus yakin dengan hadis ini. Jangan kita mengatakan melu-melu mungkin jenengan nek enten nyun sewu tiyang sepahe mboten enten lah ibu kaya ngono kok pesene kaya ngono. Niki pesene Kanjeng Nabi niki. Perjalanan ruh itu seperti ini. Dan nyun sewu ini saya bawa catatan banyak ini yang di sana salah satunya ada mengatakan sesungguhnya siksa kubur itu nyata. Jadi itu yang kedua tadi apa? Kita tidak mungkin meyakini bahwa
ruh tadi pulang ke rumah. Pada hari ketiga, pada hari ke 7, hari ke-40 dan seterusnya. Ya. Dan kita yakin bahwa apa yang terjadi di alam kubur ini nyata, kita tidak bisa memberikan pendengaran kepada orang yang ada di dalam kubur. Kemudian saya lanjutkan ini pada kitab yang saya baca ini, ya, pada bab siksa dan kenikmatan di alam kubur, ya. Jadi ada beberapa dalil nakli di sini, ya. Yang pertama adalah pemberitahuan dari Allah tentang siksa dan nikmat di alam kubur, ya. Ini untuk lebih memperjelas hadis ini, ya. Jadi hadisnya juga sudah sahih, ya. Kemudian ditambah dengan berbagai penjelasan di buku ini. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, ini surat Al-Anfal ayat 50 sampai 51, ya. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakan olehmu siksa neraka yang membakar. Ya, tentulah kamu akan merasa ngeri. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya. Ini kalau tadi dikatakan di dalam hadis ini bagaimana malaikat pencabut nyawa itu mencabut dengan kasar, ya. Di dalam surat ini disebutkan, ya, bagaimana malaikat mencabut nyawa orang kafir, ya, tidak sekedar dicabut, mukanya dipukul, ya, mukanya belakangnya juga dipukul, sambil nyun sewu dengan bahasa kita dunek-unek kayak gitu, ya, rasakno siksa neraka sing membakar. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ini ya Bu ya, ini malaikat tuh seperti itu pada orang kafir, ya. Karena disebabkan oleh kelakuan orang kafir itu sendiri, ya. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat 93 dan 94 Allah berfirman, dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang membuat kedustaan pada Allah atau yang berkata telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada yang diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkan nyawamu, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Dan kami tiada melihat besertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahwa mereka itu adalah sekutu-sekutu Rabb di antara kamu. Sungguh telah terputuslah pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu anggap sekutu Allah. Ini ibu-ibu, jadi orang-orang zalim yang dulu sampai dikatakan, ya, yang kemarin sudah disampaikan Mas Imam juga, ya, ayatnya adalah buatlah satu ayat yang semisal saja dengan Al-Quran dan kamu tidak akan mungkin bisa untuk membuatnya, ya. Mereka itu berdusta, orang-orang kafir itu berdusta, ya. Maka dikatakan di sini bagaimana keadaan orang-orang kafir ketika sakaratul maut itu,
Ya, ternyata malaikat itu yang tidak hanya dengan kata-kata keluarlah nyawa yang hina, itu tidak hanya seperti itu, ditampar wajahnya, dipukul dan sebagainya. Naudzubillah. Sampai kemudian bagaimana nyawanya itu bisa keluar, ya. Kemudian di dalam surat At-Taubah, ya, surat ke-9 ayat 101, di sana Allah menyebutkan sanu'adzibuhum marataini summa yuradduna ila adzabin adim. Mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar, ya. Kemudian surat Al-Mu'min ayat 46, surat 40 ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wasiyan wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asaddal adab. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang keras. Ibu-ibu, bapak, dikatakan dalam hadis tadi, ya, orang-orang yang beriman itu di alam kubur, ya, bedakan nggih, di kuburan dan alam kubur nggih. Di alam kubur itu orang-orang yang beriman ditemani dengan amal solihnya, kemudian ditampakkan apa? Surga setiap pagi dan petang. Seneng mboten? Sampai orang mukmin itu mengatakan, ya Allah, apa doanya orang mukmin? Segerakan hari kiamat. Orang-orang mukmin itu pengen dan kiamat, dan bisa menikmati surga yang ditampakkan itu. Ditampakkan surga, kita juga kepengin, seneng kan? Nah, surga itu bisa ditempati nanti pada hari setelah hari kiamat. Maka orang-orang mukmin minta kepada Allah supaya dang kiamat. Beda dengan orang kafir. Orang kafir setiap pagi dan petang ditampakkan pemandangan neraka, ngeri mboten pandangan neraka. Ponate Bu, Wonosobo niku kebakaran pasar niku. Ningali kebakaran pasar wedi kok. Nggih, wedi lho. Nggih, yang di depan pandangan mata gitu, genine kaya gitu. Lah ini api di dunia itu baru berapa, Bu? Berapa bagian dari api neraka? Dalam? Ya Allah. Ya. Panasnya itu tidak sekedar panasnya, baunya. Bau busuknya itu tercium. Lah, orang-orang kafir itu setiap pagi dan petang didelengin rokok, sawanganin rokok, pemandanganin rokok, ambune badek, ora genah-genah. Orang kafir takut sehingga dia berdoa minta pada Allah, ya Allah, ampun giri-giri kiamat. Oh, Masya Allah. Soalnya nek kiamat datang, dia akan tercebur di dalam neraka itu. Ya. Mongko dalamnya neraka itu ketika Rasulullah SAW menjelaskan satu benda yang jatuh di neraka itu. Rasulullah terangkan itu adalah jatuh sejak 70 tahun yang lalu. Ya Allah, tiba bluk, ini cepat banget kan? Nek 70 tahun akiwai tekan, suwe ini kaya ngapa? Jerune kaya ngapa? Neraka jahanam.
Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kita mohon kepada Allah dijauhkan dari api neraka, dan kita mohon kepada Allah surga. Ya, kalau kita mohon kepada Allah surga akan didekatkan pada kita. Ya, maka selalu mohon kepada Allah surga, dan mohonlah surga Firdaus, surga yang tertinggi. Mohon kepada Allah surga yang tertinggi dan kita bisa melihat wajah Allah di sana. Itu adalah kenikmatan yang tertinggi. Ya. Jadi itu Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian yang selanjutnya surat Ibrahim surat 14 ayat 27. Allah berfirman, Yusabbitu wahul ladina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillu wahud dhalimin wa yaf'alu wahu ma yasa. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama ya, ini pemberitahuan dari Rasulullah tentang nikmat dan siksa kubur. Dalam hadis disebutkan yang artinya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba bila telah diletakkan dalam kuburnya dan kerabat-kerabatnya sudah meninggalkannya, ia akan mendengar suara sandal mereka. Lalu dua malaikat mendatanginya dan mendudukkannya, kemudian bertanya kepadanya, bagaimana pendapatmu tentang laki-laki ini? Maksudnya apa? Muhammad SAW. Adapun jika ia seorang mukmin, maka ia akan mengatakan, aku bersaksi bahwa ia adalah hamba Allah dan utusannya. Kemudian malaikat berkata kepadanya, lihatlah tempatmu di neraka. Allah telah mengganti untukmu dengan tempat di surga. Lalu ia melihat kepada kedua tempat tersebut, sedangkan jika ia orang munafik atau kafir, kedua malaikat itu akan bertanya, bagaimana pendapatmu tentang laki-laki ini? Ia akan menjawab, saya tidak tahu. Aku mengatakan apa yang telah dikatakan manusia tentangnya. Dikatakan pada orang kafir atau orang munafik itu, kamu tidak tahu dan tidak pernah mengikutinya. Lalu orang kafir atau orang munafik itu dipukul dengan martil dari besi dengan 1 kali pukulan. Maka ia berteriak dengan teriakan yang bisa didengar oleh makhluk yang ada di sekitarnya selain jin dan manusia. Okay. Jadi itu di dalam kubur kan kita salah satu pertanyaan itu apa? Man nabiyuka. Maka Bapak dan Ibu sekalian, penting sekali ini, penting sekali kita ingat sekali lagi, di dalam ibadah kita harus betul-betul merujuk kepada apa yang telah dicontohkan, diteladankan oleh Rasulullah SAW. Jangankan menjadi orang kafir, menjadi orang munafik saja sama akibatnya. Dan di sana dikatakan dalam hadis ini dipukul dari besi itu betul-betul itu. Nek cara mbiyen itu kan brem geni, kodok geni gitu ya, pistol geni gitu ya Pak Imam ya. Ya. Betul ini dipukuli di sana. Nek kita waktu kecil itu diajari di alam kubur itu ditakoni, nek orang sejawab dikampleng dengan godo besi dan sebagainya. Iya, wallahu alam bisawab, di hadis ini dikatakan. Ya. Maka betul-betul apa yang terjadi itu dikatakan dalam hadis ini, apa yang dilakukan, apa yang terjadi itu sampai orang yang dipukul itu, orang kafir, orang munafik berteriak tolong-tolong, ya, teriakannya itu bisa didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Artinya hewan dengar enggak? Hewan itu dengar. Hewan itu bisa mendengarkan teriakan orang-orang yang
ada di dalam kubur itu. Ya. Dan ini juga menjadi dalil nek ana wong sing mengatakan krungu gitu. Orang ngandel gitu kan. Karena sudah dikatakan ini kecuali jin dan manusia. Jin saja ora krungu. Kemudian selanjutnya tadi hadisnya hadis riwayat Bukhari ya. Ini juga hadis Bukhari ya. Apabila salah seorang di antara kalian meninggal dunia, maka akan diperlihatkan tempat kembalinya setiap pagi dan sore. Bila ia termasuk penghuni surga, maka akan dilihatkan ia sebagai penghuni surga. Dan bila ia termasuk penghuni neraka, maka akan diperlihatkan ia sebagai penghuni neraka. Lalu malaikat berkata kepada mereka, inilah tempatmu hingga Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Oke, jadi hadis dengan hadis saling mendukung, saling menjelaskan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Niki diapalke dalam solat kita kan juga berdoa ini nggih. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, dari siksa api neraka, dari fitnah hidup dan mati, serta fitnah al-masih ad-dajjal. Nggih, terus yang kita baca itu kita tahu artinya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Itu kita minta kepada Allah supaya kita dijauhkan dari adab kubur. Itu betul-betul harus sungguh-sungguh itu. Jangan hanya lewat ucapan saja, ya. Nah, ketika Rasulullah SAW lewat dua kuburan ini, Rasulullah pernah mengatakan, sesungguhnya penghuni dua kuburan ini sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa karena dosa besar. Lalu beliau melanjutkan sabdanya, tentu saja keduanya dosa besar. Adapun salah seorang di antara keduanya selalu menggunjing, sedangkan yang satunya lagi disebabkan karena ia tidak menjaga dari kencing. Ya. Jadi Rasulullah punya kekhususan, Rasulullah tahu karena Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah bahwa orang yang ketika Rasulullah melewati dua kuburan, Rasulullah tahu ada orang yang sedang disiksa, dua orang disiksa, yang satunya karena orang itu suka menggunjing, yang satunya karena tidak menjaga dari kencing. Ampun sok nggunjing. Gunjing niku napa? Glendengi. Benten mboten kalih gibah. Sedulur Kakang Adi. Menggunjing. Gunjing sami mawon nggih. Gunjing, ya. Saya kira itu ibu-ibu dan bapak sekalian yang malam hari ini bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadikan pengingat kita sekalian, ya. Kita mohon kepada Allah agar kita selalu istiqomah di jalan Allah, di jalan Rasulullah SAW, sehingga ketika kita nanti sampai pada waktunya, ya, amal-amal kita ini menjadi teman, ya, amal-amal kita ini akan menjadi penolong, ya. Mari kita gunakan sisa umur kita, waktu kita, tenaga kita, ya, untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk supaya kita bisa mendulang manfaat dari sisa umur kita ini. Ya. Ada yang sudah 60,
ada yang sudah 58 50 ya. Ini saya kira kita semua harus siap ya. Sudah tidak saatnya lagi kita ini leha-leha. Kalau kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah dulu nggak ada kok yang leha-leha santai-santai. Ya. Salat ya sing tenanan. Ibadah tenanan. Ngopo-ngopo itu tenanan gitulah. Ya, kita santai-santai tapi mengharapkan surga gitu. Ya. Kalau kita lihat orang-orang soleh terdahulu, ya, kita itu kan belum apa-apanya toh, belum apa-apanya. Banyak yang kita masih kurang sekali, ilmu kita masih kurang, ibadah kita masih sangat kurang. Ya, sudah kurang juga ora tenanan. Ya, maka mari kita sekarang ini berbenah, ya, berbenah betul-betul. Mudah-mudahan Allah selalu bimbing kita, Allah berikan kekuatan kepada kita untuk selalu beribadah kepadanya. Kita akhiri subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.